Perekonomian Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Angkatan 2021 dengan nomor NRP 50262111037. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya yang juga sudah hadir di sini. Mungkin Dena bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Made Dena Mandala Wardana. Tahun ini saya berumur 18 tahun dan saya sedang mengenyam studi di Cina di Hainan University. Baik, jadi saya mengundang Dena untuk menjadi narasumber di sesi wawancara ini karena Dena ini merupakan salah satu sosok yang saya kagumi karena prestasi-prestasinya yang sudah sering menjuarai berbagai kegiatan perlombaan dan bahkan juga pernah lolos program pertukaran pelajar. Nah, mungkin Dena bisa menceritakan sedikit bagaimana sih perjalanan yang sudah pernah Dena lalui hingga akhirnya bisa meraih berbagai pencapaian tersebut. Baik, terima kasih Adit. Jadi kalau bisa kita flashback tentang kisah hidup saya, awalnya sih saya terlahir di keluarga yang sederhana gitu. Baik, saya terlahir di keluarga di mana bapak saya dulu adalah seorang montir dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Nah, perjalanan hidup saya itu dimulai ketika saya SD, di mana saya bersekolah di desa saya. Jadi saat masih sekolah dasar itu saya seperti anak-anak yang pada umumnya sekolah seperti itu, tidak ada yang spesial. Kemudian saya masuk ke sekolah menengah pertama. Nah, di sini bapak saya juga sudah mulai berubah dari segi profesinya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian keluarga saya. Bapak saya sudah bekerja menjadi seorang pramuwisata. Nah, kemudian beranjak ke SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Singaraja. Kebetulan saya satu sekolah dengan Aditya. Di momen SMA inilah jadi momen yang paling berkesan bagi saya karena menurut saya pada saat SMA itu adalah momen atau saya berada di titik tertinggi dari kehidupan saya yang sedang saya alami sekarang. Saya memilih jurusan bahasa, kemudian saya juga pernah mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi yang berhubungan dengan bahasa seperti yang dijelaskan oleh Aditya di awal. Saya sering mengikuti kegiatan seminar juga. Untuk kompetisi lombanya beberapa seperti lomba debat, saya pernah ikut lomba debat bahasa Bali, bahasa Indonesia dan juga debat bahasa Inggris. Kemudian yang paling saya sukai atau yang menurut saya paling membanggakan adalah ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Jadi di program tersebut saya bisa lolos dan saya berkesempatan untuk berangkat ke Amerika untuk mengenyam studi pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Namun sayangnya karena pandemi, program tersebut harus diubah formatnya dari in-person program menjadi virtual program. Ya memang sangat disayangkan, cuman itu sudah terjadi. Baik, Dena. Jadi dari perjalanan hidup yang sudah kamu lalui, apa sih permasalahan terberat yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Kalau berbicara mengenai permasalahan berat, tentu saja seperti yang saya jelaskan di awal, ketika pandemi muncul, saya seperti orang-orang lainnya, di mana masalah kian hari kian datang dan puncaknya ketika program saya itu mengalami cancel atau saya tidak jadi berangkat ke Amerika. Di sana saya merasa sangat frustrasi karena saya sedari awal sudah menyusun planning ke depan. Sedari awal saya masuk SMA. Nah, karena pandemi ini situasi sangat berubah dan berbanding terbalik, di mana tidak hanya berdampak pada rencana-rencana yang sudah saya susun, tapi juga tentang kondisi finansial keluarga saya. Di sana saya juga mengalami titik paling rendah, di mana keluarga saya mengalami kesusahan finansial. Nah, untuk cara menghadapinya tentu saja saya juga perlu dorongan atau bantuan dari keluarga. Saya selalu mendapat support yang baik dari keluarga saya, dari teman. Begitu pula saya selalu berdoa agar diberikan ketabahan. Baik, Dena. Dari apa yang sudah diceritakan oleh Dena, saya jadi teringat dengan satu kata mutiara yang
menyatakan bahwa kejujuran itu adalah kunci kesuksesan. Nah, menurut Dena sendiri, apakah memang benar sikap jujur dan sikap sopan santun itu harus penting untuk kita miliki, terutama jika kita ingin menjadi orang sukses? Ya, tentu sikap sopan dan jujur itu memang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu agar kedepannya dia menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau menurut pandangan saya, terkadang ada situasi di mana antara kesopanan dan kejujuran ini bagaikan air dan minyak yang tidak bisa digabungkan. Dimana ketika kita memilih jujur, terkadang orang merasa kejujuran kita itu menyakiti hatinya. Jadi di sana juga membuat kesopanan, antara nilai poin kesopanan juga agak rendah jika kita mendahulukan kejujuran. Dan sebaliknya pula, terkadang kalau kita memaksakan diri untuk bersikap sopan, kadang ada poin-poin kejujuran yang hilang seperti itu. Tapi sejauh ini kita harus berusaha untuk bisa memegang dua sifat ini, antara jujur dan sopan, karena kedua sifat ini yang akan mendorong kita untuk jadi lebih baik. Lalu juga ada juga nih ungkapan lain yang menyatakan bahwa salah satu kunci manusia dapat bertahan hidup itu adalah mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, menurut Dena, apakah hidup bersosial itu juga memang penting untuk kita terapkan? Ya, tentu. Karena bagi saya, seperti yang Anda bilang sebelumnya, kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain, tidak bisa hidup sendiri. Terlebih kita saat ini sebagai seorang mahasiswa, hidup bersosial itu amatlah penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tapi dengan hubungan sosial yang baik, dengan relasi yang baik, jika kita memiliki banyak teman, banyak relasi, tentu hal-hal yang akan kita khawatirkan di masa depan, hal-hal yang tidak kita ketahui, bisa kita tangani, karena di masa depan nanti kita, dikala kita mendapatkan kesusahan, kita bisa saling tolong-menolong dengan hubungan sosial yang baik dengan banyak teman. Baik, terima kasih Dina atas penjelasan yang sudah diberikan. Tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama, dan mungkin untuk mengakhiri sesi wawancara ini, Dina mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk saya dan sekaligus untuk teman-teman yang menonton video ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika memang saya bisa memberikan pesan terhadap semua dan Aditya khususnya, saya ingin berpesan kalau sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang generasi penerus, hendaknya kita harus tetap semangat, tetap tekun dalam menjalani aktivitas dan kewajiban kita, dan jangan lupa juga berdoa dan selalu berbakti kepada orang tua. Dan terlebih ketika kita mengalami masa sulit di saat pandemi ini, kita harus tetap memiliki motivasi dan pikiran yang jernih. Jadi kita harus tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Itu saja dari saya, jadi tetap semangat. Baik Dena, terima kasih atas pesan yang sudah diberikan. Jadi memang segala hal yang sudah disampaikan oleh Dena ini bagi saya tentunya sangat bermanfaat, di mana melalui perbincangan ini saya akhirnya mendapatkan banyak insight baru dan semangat baru untuk saya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya dan juga teman-teman yang menonton video ini, sehingga kelak kita semua bisa menjadi sukses sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, usai sudah sesi wawancara saya bersama dengan Dena. Kami berdua memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.